Terkait anggaran kami tanpa memerinci eh, program dan lain-lainnya menyepakati angka 83 triliun dan juga usulan tambahan secara gelondongan yang belum kita bahas untuk bisa diperjuangkan di dalam Banggar. Itu terkait dengan anggaran. Kemudian ada catatan sedikit untuk eh, di akhir periode ini mungkin tadi karena masih cukup banyak kekurangan untuk pembiayaan pendidikan kita melalui Kemendikbudristek ini, saya ingin mengangkat kembali isu tentang pengintegrasian fungsi pendidikan yang ada di kementerian dan lembaga lain. Kalau kita lihat postur anggaran pendidikan kita itu sangat jelas ya. Di Kemendikbudristek hanya kebagian 15% dari 20% atau 665 triliun. Kemudian di Kementerian Agama ada 62 triliun dan kementerian lembaga lain ada 32 triliun yang utamanya adalah pembiayaan akademi-akademi atau politeknik yang sebagian sebetulnya ada di prodi-prodi perguruan tinggi negeri. Nah, menurut saya yang seperti itu bisa diintegrasikan ke dalam perguruan tinggi negeri, jadi ditarik ke dalam pendidikan tinggi negeri sehingga tidak ada duplikasi dan double anggaran, kemudian kesenjangan, ya, kesenjangan fasilitas. Jadi kalau yang di kementerian lain itu mahasiswa mewah untuk tingkat akademi ini mewah ya, dari mulai diberikan uh, uang saku, kemudian seragam dan juga asrama itu tentu saja memerlukan biaya yang tinggi. Nah, sementara di perguruan tinggi negeri ya tentu ini tidak seperti itu. Bahkan mahasiswa harus mengeluarkan biaya hidup sendiri. Nah, ini perlu pemikiran ya, mungkin di akhir periode ini ada satu rekomendasi dari Kemendikbud dan juga DPR. Dulu pernah kita bahas dalam pembahasan undang-undang perguruan tinggi ya, Pak Ferdi ikut juga ya, yang lain itu pernah dibahas ini pengintegrasian ini dalam rangka memenuhi 20% anggaran pendidikan kita di Kemendikbudristek, tetapi ya masih sangat sulit waktu itu dan ini saya yakin juga akan menemui langkah yang halangan yang berat. Namun tidak salahnya kita munculkan kembali Pak Menteri catatan akhir periode ini untuk bisa memenuhi kekurangan pendidikan kita di formal ya, di tingkat formal. Itu satu. Kalau lihat juga ada dana di transfer ke daerah itu sangat besar, 346 triliun, ya, termasuk dana desa. Pertanyaannya di desa fungsi pendidikannya apa gitu? Dilaksanakan enggak? Kalau saya sih di kelurahan saya nggak yakin juga ada dia bikin kursus atau apa gitu. Mungkin hanya untuk rapat-rapat barangkali. Nah ini perlu dievaluasi. Ada besar sekali ya transfer ke daerah ini apa bentuknya, fungsinya. DAU saya lihat ada rinciannya memang DAU ya dan DAK. Nah ini terutama penggunaan dana desa yang saya kritisi untuk apa itu. Nah ini bisa langkah ini bisa memenuhi kebutuhan Kemendikbudristek yang tadi yang masih cukup banyak yang harus dilakukan dan sekaligus memberikan tanggung jawab kepada pemerintah lebih besar dalam hal bidang pendidikan. Jadi tidak lebih besar kepada masyarakat dalam hal ini swasta. Ya. Jadi itu catatan saya. Kemudian dulu ada namanya Dewan Pendidikan Nasional ya, yang bisa merembukkan hal-hal seperti ini. Kalau nggak salah sudah tidak ada sekarang ya. Ya akhirnya jadi seperti sekarang sendiri-sendiri, tidak ada yang mengintegrasikan
hal-hal penting seperti ini ya. Mungkin ini juga catatan, tidak salahnya kalau dibentuk kembali Dewan Pendidikan Nasional ini yang salah satu anggotanya adalah waktu itu Wakil Presiden. Kemudian kemarin juga kita bicara tentang perpustakaan yang setiap tahunnya tidak pernah berhasil dapat banyak anggaran. Kalau melihat fungsinya, selayaknya perpustakaan itu ada dikoordinasikan di Kemendikbud, termasuk support anggarannya. Nah, ini juga perlu pemikiran. Saya melihat perlu revisi Undang-Undang Kementerian atau bagaimana nanti supaya perpustakaan ini bukan jadi badan tersendiri, tetapi dia ada di bawah Kementerian Dikbud, karena kaitannya fungsinya sangat berkait dengan pendidikan. Lalu